Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan sebuah materi yaitu alat evaluasi pembelajaran. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian alat evaluasi pembelajaran. Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, sedangkan evaluasi adalah suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Jadi dapat disimpulkan bahwa alat evaluasi pembelajaran adalah proses pengumpulan data dan informasi yang dibuat oleh guru yang digunakan untuk pertimbangan, membuat keputusan, menyusun kebijakan mengenai keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Tujuan penggunaan asesmen pembelajaran. Pengertian asesmen belajar itu sendiri adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan pengetahuan atau pemahaman dan juga tingkah laku, sehingga peranan KD atau kompetensi dasar yang berisi rumusan tersebut menjadi unsur yang penting sebagai dasar dan acuan dalam penilaian. Nah, di dalam penilaian itu dilihat sejauh mana keefektifan dan keefisiennya dalam mencapai tujuan pembelajaran dan juga perubahan tingkah laku pada siswa. Nah, asesmen pembelajaran itu memiliki beberapa tujuan. Yang pertama itu mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut setelah terjadinya penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah ke stakeholders. Dan yang terakhir yaitu sebagai umpan balik bagi perbaikan pembelajaran. Untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang evaluasi atau penilaian berbasis portofolio. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang berdasarkan kumpulan informasi kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Fokus penilaian portofolio yaitu pada karya peserta didik baik secara individu ataupun kelompok pada satu periode tertentu. Ada beberapa langkah yang dapat digunakan untuk menggunakan penilaian portofolio tersebut, yaitu yang pertama, guru menjelaskan secara ringkas kepada murid tentang esensi portofolio. Yang kedua, guru bersama peserta didik menentukan jenis portofolio yang akan digunakan. Dan yang ketiga, peserta didik baik sendiri maupun kelompok didampingi oleh guru menyusun portofolio bersama. Dan yang keempat, guru menghimpun dan menyiapkan portofolio peserta didik pada tempat yang sesuai disertai catatan tanggal pengumpulannya. Dan yang kelima, guru menilai portofolio peserta didik dengan kriteria tertentu. Dan yang keenam, jika memungkinkan, guru bersama peserta didik membahas tentang dokumen portofolio yang telah dihasilkan. Dan yang terakhir yaitu guru memberi umpan balik kepada peserta didik atas hasil penilaian portofolio dalam suatu periode tertentu. Yang selanjutnya yaitu merancang alat evaluasi. Yang pertama yaitu petunjuk dalam merancang alat evaluasi atau tes. Adapun syarat dalam menyusun alat evaluasi atau tes antara lain yang pertama yaitu validitas. Validitas adalah kesahihan atau sebenarnya. Adapun macam-macam validitas yaitu validitas isi, validitas konstruksi, validitas empiris, dan validitas prediksi. Dan yang kedua yaitu reliabilitas. Reliabilitas adalah tahap kepercayaan atau keterandalan. Dan yang ketiga yaitu daya beda butir. Daya beda butir adalah dibedakan menjadi dua kategori antar analisis soal secara kualitatif dan secara kuantitatif. Dan yang keempat yaitu efektivitas. Efektivitas adalah pelaksanaan tes atau penilaian yang tidak membutuhkan biaya yang mahal. Dan yang kelima yaitu objektivitas. Objektivitas adalah penilaian yang harus dilakukan dengan adil, terencana, berkesinambungan, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa.
Yang selanjutnya yaitu teknik evaluasi. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah sejumlah pertanyaan yang memiliki jawaban yang benar atau yang salah. Dan yang kedua yaitu non-tes. Non-tes dalam proses belajar, mengajar, atau pembelajaran. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan. Dalam kurikulum 13 harus berbasis komponen yang memiliki 3 ranah, yaitu 3 ranah tersebut yaitu yang pertama, kemampuan berpikir, keterampilan melakukan pekerjaan, dan perilaku. Baik, terima kasih video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.